warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Esti Ningtyas dengan nomor NIM 040205222089 dari kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ayat serta penentuan urutannya. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Mari kita simak. Topik pembahasan yang pertama yaitu definisi ayat, yang kedua pengurutan ayat, yang ketiga jumlah ayat, yang keempat manfaat mengetahui ayat. Pembahasan yang pertama yaitu definisi ayat. Apa sih definisi ayat itu? Secara umum, ayat merupakan sekumpulan kalimat dalam Al-Quran yang terpisah dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Secara bahasa, ayat memiliki banyak sekali pengertian. Yang pertama yaitu mukjizat pada surat Al-Baqarah ayat ke-211. Yang kedua yaitu alamat atau tanda pada surat Al-Baqarah ayat 248. Yang ketiga yaitu peringatan atau pelajaran pada surat Ali Imran ayat ke-13. Yang keempat yaitu hal yang menakjubkan dari surat Al-Mu'minun ayat ke-50. Yang kelima yaitu bukti atau dalil pada surat Ar-Rum ayat ke-22. Nah, sebelum kita beranjak ke bab yang selanjutnya, mari kita dengarkan surat Ar-Rum ayat ke-22. آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Secara istilah, ayat memiliki banyak pengertian juga ya. Yang pertama yaitu az-zurkhani, yang berarti permulaan dan penutup yang masuk. Yang kedua yaitu al-khotton, yang berarti sejumlah kalam Allah yang masuk. Yang ketiga yaitu al-ja'bari, yang berarti bacaan yang tersusun dari kalimat takdiri. Pada pembahasan yang kedua yaitu tentang pengurutan ayat. Gimana sih cara pengurutan ayat tersebut? Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk pada surat serta penurutan ayat dari wahyu yang telah diturunkan oleh Malaikat Jibril. Setiap tahun, Malaikat Jibril turun untuk mengecek urutan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Nabi. Bahkan, pada saat Nabi akan wafat, Malaikat Jibril akan turun 2 kali untuk mengecek urusan tersebut. Telah terjadi ijma atau kesepakatan para ulama, urutan ayat bersifat tauqifi atau sesuai perintah Nabi atas petunjuk yang diberikan oleh Allah atas perantara Malaikat Jibril. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu jumlah ayat. Berapa sih jumlah ayat Al-Quran tersebut? Nah, di sini terdapat perbedaan ya pada perhitungan para penduduk. Yang pertama yaitu penduduk Madinah. Penduduk Madinah menghitung jumlah ayat paling sedikit, yaitu sebanyak 6.214 ayat. Yang kedua yaitu penduduk Makkah yang menghitung sebanyak 6.219 ayat. Yang ketiga yaitu penduduk Kufiyah yang menghitung jumlah ayat paling banyak, yaitu 6.236 ayat. Mengapa sih para penduduk itu menghitungnya secara berbeda-beda? Yang pertama yaitu suatu saat Nabi membaca waqaf. Namun pada saat yang lainnya Nabi membaca dengan bacaan wasol. Untuk alasan yang kedua yaitu para ulama berbeda pendapat saat melakukan perhitungan fawatihus suwar. Fawatihus suwar menurut Manna al-Khotton berarti suatu ilmu yang mengkaji huruf-huruf, kata, atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Pembahasan yang keempat yaitu manfaat mengetahui ayat. Apa sih manfaat mengetahui ayat? Yang pertama yaitu mengetahui 3 ayat Al-Quran yang pendek dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengetahui hukum membaca waqaf di akhir ayat. Membaca waqaf di akhir ayat hukumnya sunnah. Dan apabila seseorang melakukannya, maka akan dipandang baik menurut pendapat para ulama. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.